Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden Nugraha dari kelas IF21C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisal Apita dari kelas IF21C. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya dari kelas IF21C. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan prosedur dan fungsi pada algoritma. Oke, silakan. Apa itu prosedur? Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Prosedur memiliki macam-macam bentuk, yaitu 1. Subprogram adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu program. Pada umumnya, yang dikenal dengan nama prosedur sebenarnya adalah subprogram. 2. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Prosedur juga banyak digunakan pada program yang terstruktur karena 1. Merupakan penerapan konsep program modular, yaitu macam-macam program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk sebagian prosedur. 2. Yaitu untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang cukup ditulis sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. 3. Membuat kode program lebih mudah dibaca. 4. Dan digunakan untuk menyembunyikan detail program. Prosedur juga memiliki ciri-ciri sebagian berikut. 1. Hanya memiliki satu fungsi tujuan. Logical entertainment. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak tercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. 2. Berukuran kecil atau small seed. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang algoritma untuk panjang kode program pada suatu prosedur ukuran kecil yang mudah dibaca maupun diperbaiki. 3. Tidak tergantung pada prosedur lain. Sebuah prosedur harus bersifat mandiri, artinya sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa mengganggu bagian lainnya. Selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Manfaat pembuatan prosedur. Modulasi suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, program besar tersebut menjadi mungkin diselesaikan. 2. Simplifikasi. Dalam suatu program, sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan berulang-ulang dengan nilai-nilai variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur, yang kemudian dipanggil berulang-ulang sesuaikan kebutuhan. Ya, apa itu fungsi? Fungsi sama seperti halnya dengan proses, yaitu fungsi mempunyai beda dengan prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter. Fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Keuntungan menggunakan fungsi yaitu menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Kedua, mengurangi duplikasi kode atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. 3. Dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. 4. Memecah program
besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer-programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. 5. Menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Keenam, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Perbedaan prosedur dan fungsi. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Kalau pada prosedur, pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Ketiga, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung tidak seperti pada nama fungsi yang dapat langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Keempat, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C. Hanya dibedakan dari return value. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik, return value, maka subprogram tersebut disebut function atau fungsi. Jika tidak memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut merupakan prosedur. Fungsi. Pertama, dapat memecah kecil. Kedua, untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau sering dilakukan berulang-ulang. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja dan tak perlu di seluruh program. Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus 1, program perkenalan. Notasi algoritmiknya. Pertama, kita mulai masukkan nama, masukkan umur, perkenalan, tampilkan perkenalan, selesai. Dan ini untuk isi the code, program perkenalan, use CT, belum masukkan variabel hasil, prosedur perkenalannya, variabel nama, string, umur, integer. Tulis void ln, hai nama saya, nama, dan umur saya, umur. N, selesai. Kalau dicoba, maka hasilnya perkenalan, nama Andi, 21 tahun. Dan ini untuk flowchart. Pertama kita mulai, baca nama, baca umur, terus perkenalan, tampilkan perkenalan, dan selesai. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus 2, fungsi penjumlahan. Dan ini untuk notasi algoritmik. Pertama kita mulai, kedua masukkan variabel A, 3 masukkan variabel B, 4 hitung variabel A tambah B, 5 hitung hasil, 6 selesai. Dan untuk procedure code-nya, pertama kita menuliskan function hitung variabel A, B, integer. Langsung kita begin hitung A tambah B dan N selesai. Jika kita coba, maka akan ditulis void N, silakan masukkan angka dari 1 sampai 10, void nilai X, baca nilai X, baca nilai Y, void N, terus tulis lagi X tambah Y, hitung X tambah Y, hitung hasil, dan selesai. Dan untuk flowchart, pertama kita mulai baca variabel A, baca variabel B, hitung variabel A tambah B, tampilkan hasil hitung, dan selesai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.